Pemirsa Riau Channel yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur sekali kita pada hari ini kita dapat menemui seorang dokter pakar bedah di Rumah Sakit Putra Spesialis Hospital Malacca. Beliau ini keahliannya adalah salah satunya pembedahan di bidang laparoskopi, dan masyarakat di Indonesia juga sudah mengenal beliau, dan terutama juga di Malacca tentu saja. Beliau adalah Dr. Malik yang pada hari ini akan kita wawancara mengenai pembedahan laparoskopik. Pembedahan laparoskopik merupakan satu teknologi baru yang sangat berkembang sekarang dan sangat menguntungkan bagi pembedahan pasien yang memerlukan operasi yang lebih nyaman. Baiklah, selamat siang Dr. Faisal. Selamat siang. Faisal. Dr. Kayum, selamat siang. Ya. Terima kasih dok atas waktu kita berwawancara hari ini. Terima kasih karena datang Iya. ke Malacca. Iya. Namanya. Dokter, mungkin kita bisa jelaskan dari dokter sedikit mengenai apa itu pembedahan laparoskopik. Bisa. Pembedahan laparoskopik adalah satu kaedah pembedahan di mana kita menggunakan teropong, teknologi fiber optik teropong untuk melakukan pembedahan. Pembedahan ini dilakukan dengan luka yang sangat kecil. Ya. Kalau dulu pembedahan yang bukan laparoskopik perlukan luka yang besar. Dengan laparoskopik lukanya jadi kecil. Ya. Dulu kita mulakan laparoskopik dengan 4-5 lubang. Setelah itu jadi 3 lubang. Sekarang sudah jadi satu lubang. Satu lubang. Ya. Lubang itu mungkin sepanjang 1 cm ataupun 1,5 cm yang besar. Kalau yang besar itu 1,5 cm. Kenapa kita mau lubang yang kecil? Supaya luka ini sembuh lebih cepat, supaya komplikasi dari luka lebih kurang. Ya. Bila luka lebih cepat sembuh, maka pasien lebih cepat pulang bekerja, lebih cepat pulang ke negara sendiri, ya, lebih cepat pulang ke aktivitas harian yang biasa. Lebih cepat sembuh ya? Lagi cepat sembuh. Ya. Jenis-jenis pembedahan yang bisa dilakukan dengan laparoskopik ini adalah semua dalam abdomen bisa dilakukan secara laparoskopik. Tetapi seperti pembedahan yang lain juga ada limitasi. Terutama sekali kalau pembedahan itu memerlukan mengeluarkan barang yang agak besar dari dalam abdomen kita, jadi maka kita tidak bisa buat seperti tumor yang besar. Ya, seperti tumor yang besar, ya. Ataupun seperti kalau pesakit itu sudah dioperasi banyak kali sebelum ini. Jadi di dalamnya mungkin sudah tidak seperti orang biasa lagi kan, kedudukan organnya itu, jadi mungkin itu agak sukar untuk laparoskopi. Tetapi pembedahan biasa ini bisa dilakukan. Ya, seperti empedu, usus buntu, usus besar, kanker, lambung, juga hernia pasang itu. Hernia, ya. Turun perut, kalau kita bagi turun perut. Ya. Baiklah dokter, untuk perkembangan laparoskopi, dokter kata tadi ada kemajuan. Ya. Tapi sebelum itu kita mau tentang dulu mengenai pasien-pasien dibandingkan dengan yang dahulu, operasi pembedahan yang lama itu berapa lama masa penyembuhan, berapa hari mesti dirawat dengan pembedahan laparoskopi dibandingkan dengan dahulu? Kalau dengan secara laparoskopi, secara amnya selepas 1 hari, mereka sudah bisa bergerak, berjalan. Sudah sakitnya kurang. Berarti rawatan hanya 1 hari saja. 1 hari. Tapi kita lihat operasi apa yang dilakukan. Kalau operasi yang mana usus dipotong,
mungkin harus tinggal di kamar di hospital selama 3-4 hari juga. Ya, tetapi lukanya yang di luar sembuh selepas 1-2 hari sudah bisa berjalan. Cuma mereka mungkin tidak bisa makan untuk 3 hari. Ya, tapi kalau operasi seperti empedu, saya pernah lakukan, pasien masuk pagi, keluar malam, ataupun keluar besoknya. Kalau usus buntu juga begitu. Kalau usus kecil ya, juga begitu juga. Hernia masuk pagi, keluar petang, ataupun keluar besok paginya. Ya, jadi tempo penyembuhannya lebih cepat dibandingkan kalau dahulu untuk operasi katakanlah batu empedu itu berapa hari dengan cara-cara 3 hari minimum. 3 hari minimum. 3 hari minimum ya. 3 hari minimum itu mungkin sekitar 3 ke 5 hari. Soalnya lukanya lebih besar kan, lebih besar, sakitnya lebih, jadi penyembuhannya agak perlahan dibandingkan dengan teknik laparoskopi ini. Dibandingkan dengan dahulu dipasang selang dan segala macam, ini sekarang tak perlu pasang selang lagi. Oh, tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Iya, tidak perlu lagi. Jadi medical indikasi medis laparoskopi ini biasa dibuat pada apa saja? Pasien-pasien apa saja? Oke. Setiap pasien yang boleh dioperasi ya bisa pergi untuk operasi laparoskopi. Setiap orang mau melakukan operasi boleh dilaparoskopi. Boleh dilaparoskopi. Tetapi yang seperti saya bilang tadi, kalau kadang-kadang spesimen di dalam sana agak besar, seperti tumor yang besar, tidak bisa keluar dengan lubang 1 cm atau 2 cm itu, tidak bisa dilaparoskopi. Walau bagaimanapun, kita boleh buat operasi itu secara semi laparoskopi. Maksudnya? Yang mana kalau teknik lama mungkin lukanya sepanjang 1 kaki, tapi dengan laparoskopi lukanya bisa dikecilkan kepada mungkin 4-5 inci untuk mengeluarkan tumor yang besar itu. Jadi semi laparoskopi. Tapi dengan ini lebih cepat luka disembuhkan dibandingkan dengan teknik yang mana 1 kaki luka harus dibuka. Jadi laparoskopi ini semua jenis operasi pada abdomen, pada perut bisa dilakukan secara laparoskopi. Kecuali pada keadaan-keadaan yang tertentu. Ya, keadaan tertentu. Kalau kanker itu sudah di tahap 4 mungkin ya. Jadi anatomi di dalam sudah lari, tidak sama seperti orang biasa, mungkin tidak bisa buat laparoskopi lagi. Apa persiapan sebelum operasi dan berapa lama ini operasinya berlangsung? Oke, kita harus pastikan yang pesakit itu adalah sehat untuk pergi operasi. Seperti operasi yang besar juga, ya. Maknanya kita harus pastikan jantungnya bagus, paru-parunya bagus, darahnya bagus. Nah, seperti untuk operasi biasa, juga di aplikasinya sama untuk operasi laparoskopi ini juga. Ya, sekiranya ada keadaan badannya tidak bagus, harus dibetulkan dulu, baru boleh pergi operasinya. Dibetulkan menjadi betul gitu. Jadi betul. Baru maknanya kalau jantungnya sakit, harus dibetulkan dulu. Kecuali kalau emergency. Jadi kita pergi operasi itu dengan risiko lebih tinggi. Berapa lama waktu untuk operasi 1 kali laparoskopi? Tengok jenis pembedahannya. Kalau untuk batu usus buntu mungkin sekitar 30-45 menit begitu. 30 untuk usus buntu. Usus buntu. Kalau batu dalam empedu sekitar 30 menit ke 1 jam begitu. Kalau hernia sekitar setengah jam ke 1 jam begitu. Kalau kanker mungkin ambil masa lebih lama, mungkin 3 jam, 4 jam. Tergantung kepada jenis kanker. Kebocoran usus kita tidak galakkan buat laparoskopi, harus cucian yang lebih banyak. Tetapi kalau usus buntu pecah masih bisa di laparoskopi. Masih bisa dibersihkan dengan laparoskopi. Tapi kalau usus kecil atau usus besar, sebab abdomennya sudah penuh dengan kotoran, jadi mungkin visual kameranya teleskopnya tidak terang untuk melihat. Laparoskopi ini sebenarnya sejak bila mulai berkembang? Laparoskopi ini sekitar 80-an, awal 80-an sudah ada di dunia ya. Dimulakan oleh ahli bedah di Perancis, ahli bedah di Eropa. Mula-mula masuk ke dalam negara Malaysia ini mungkin sekitar 90-an awal. Tetapi dipopularkan
di ujung 90-an, ya, tahun 98-97 dipopulerkan. Pembedahan ini pada awalnya digunakan untuk pembedahan gynekologi, kebidanan, ya, kista, itu peranakan, ya. Gynekologi adalah orang yang mula-mula melakukan laparoskopi. Ya, selepas itu diadaptasikan oleh ahli bedah general. Kemudian dari lubang yang 5 menjadi lubang yang 3, menjadi satu lubang sekarang. Ya. Bagaimana prosesnya begitu? Bagaimana sejarahnya? Historiknya bagaimana? Saya mulai lakukan pembedahan laparoskopi ini sejak tahun 98. Ya. Dari tahun 2010 saya sudah mulai buat operasi menggunakan satu lubang. Ya. Jadi pembelajarannya mengambil masa lebih dari 10 tahun sebelum boleh dari beberapa lubang jadi satu lubang. Ya. Jadi mungkin sekitar lebih dari 1.000 operasi baru bisa jadi satu lubang, ya. Satu lubang dibandingkan dengan banyak lubang, tekniknya ada lebih sophisticated, ya. Jadi harus ada pengalaman yang banyak sebelum kita boleh jadi satu lubang. Dan itu satu lubang berarti lebih menguntungkan pasien dibandingkan dengan banyak lubang. Ya. Tingkat kesulitannya apakah sama saja? Tingkat kesulitannya satu lubang memang lebih sukar dibandingkan dengan 3 lubang, terutama sekali bila di peringkat awal. Tapi selepas beberapa ratus operasi kita sudah biasa dengan cara ini, kita lebih yakin dengan cara ini. Untuk pendiagnosaan yang menggunakan sistem laparoskopi, apakah juga bisa? Ada satu keadaan yang